Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara input transaksi umum lainnya dan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal umum perusahaan jasa menggunakan aplikasi Mayop versi 19. Ada 4 pokok materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yakni pencatatan transaksi accrual, yang kedua pencatatan transaksi deferral, yang ketiga pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, dan yang terakhir pencatatan transaksi pemakaian perlengkapan atau sublist. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi yang pertama, yakni pencatatan transaksi accrual ke dalam jurnal umum. Yang dimaksud transaksi accrual di sini adalah beban yang masih harus dibayar, yakni biaya yang telah diakui dalam periode akuntansi yang sedang berjalan namun belum dilakukan pembayaran. Contohnya saja seperti bukti memorial ini, gaji bulan Januari sebenarnya sudah diakui bulan Januari sebesar 240.000 ini, tapi masih akan dibayarkan tanggal 2 Februari. Jadi pada akhir periode atau akhir Januari harus dilakukan penyusutan. Nah, gimana sih cara melakukan penyusutannya di Mayop? Langsung saja kita buka Mayopnya. Setelah itu kita pilih open. Kita pilih file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk memasukkan transaksi tersebut, kita pilih modul account, kemudian kita pilih record journal entry. Untuk general journal, tanggal sama memonya diisi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Ini diisi dengan nomor buktinya, bukti transaksi, yakni BM1-2, kemudian tanggalnya disesuaikan dengan tanggal yang ada di transaksi, yakni tanggal 31 Januari 2013. Memonya, penyesuaian akhir periode. Nah, jurnalnya gimana sih? Kalau di jendela record journal entry ini sama dengan kalian melakukan jurnal umum biasanya. Nah, untuk menjurnal beban gaji yang masih harus dibayar, jurnalnya yakni dengan mendebit akun beban gaji atau istilah bahasa Inggrisnya wages and salaries senilai 240.000 dan mengkredit utang gaji atau beban yang masih harus dibayar. Istilahnya expense payable atau utang beban. Nah, kalau sudah di tab-tab seperti ini, harus dipastikan bahwa out of balance-nya harus 0. Kita Ctrl R, tampilannya sama. Kemudian kita record. Yang kedua, yakni pencatatan transaksi deferral ke dalam jurnal umum. Transaksi deferral biasanya berhubungan dengan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi, bagian aktiva yang telah digunakan selama periode tersebut itu akan menjadi beban. Sedangkan sisanya tidak akan menjadi beban. Contohnya akun deferral seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, di bukti memorial ini disebutkan bahwa ada beban sewa bulan Januari senilai 120.000 dan asuransi yang kadaluarsa sebesar 113. Jadi yang diakui sebagai beban yakni yang 120 ini dan 113. Pencatatannya gimana? Pilih modul account,
Kemudian record journal entry sama seperti yang tadi. General jurnalnya disesuaikan dengan nomornya, yakni BM 1-3, tanggalnya tanggal 31 Januari. Memonya, penyesuaian akhir periode. Nah, biar kalian nggak bingung, kita jurnal satu-satu. Yang pertama, beban sewa. Jurnalnya gimana? Jurnal penyesuaian untuk beban sewa. Kalian debit bebannya, yakni beban sewa. Kemudian kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk asuransi yang kadaluarsa, sama seperti yang tadi, kalian harus mendebit bebannya, beban asuransi, kreditnya, asuransi dibayar di muka senilai 113.000. Beban sewa, kita cari beban sewa di sini. Istilahnya yakni rent expense. Nilainya 120.000. Kita tap-tap saja. Akun kreditnya tadi, ya, prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Kita tap ke kolom yang kredit. Kemudian yang kedua adalah kita menjurnal asuransi yang kadaluarsa. Jurnalnya, ya, beban asuransi atau insurance expense senilai 113.000. Kita tap-tap akun kreditnya, ya, asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Kita tap ke kolom yang kredit dan harus dipastikan auto of balance-nya harus 0. Kita Ctrl R, tampilannya sama karena ini adalah jurnal umum. Kalau sudah dipastikan tanggal, nominal, akunnya benar, kita record. Yang berikutnya adalah pencatatan transaksi penyusutan aset tetap. Dijelaskan bahwa data penyesuaian akhir periode untuk penyusutan peralatan atau equipment bulan Januari 2013 adalah 107. Untuk jurnalnya gimana? Kalau penyusutan? Ya, jurnalnya beban penyusutan di debit dan kreditnya adalah penyusutan peralatan. Langsung saja kita ke MyOp-nya. Kita pilih account, sama seperti yang tadi, kemudian record journal entry. Jangan lupa nomornya harus disesuaikan. BM1-4, tanggalnya tanggal 31, memonya penyusutan aset tetap. Nah, jurnalnya tadi beban penyusutan atau depreciation expense senilai 107.000. Kita tap-tap akun kreditnya, ya, akumulasi penyusutan peralatan atau equipment accumulation debt. Kita klik di kolom kredit. Harus dipastikan auto balance-nya 0. Kita Ctrl R. Kita Ctrl R. Tampilannya sama. Kalau sudah dipastikan tanggal, nomor, sama akunnya benar, kita record. Yang terakhir yakni pencatatan transaksi pemakaian perlengkapan atau sublist. Kita harus menyesuaikan data perlengkapan perusahaan kita sesuai dengan yang ada di bukti memorial. Caranya gimana? Untuk penyesuaian perlengkapan, kita menggunakan menu yang berbeda dari tiga contoh penyesuaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa kok menggunakan modul yang berbeda? Karena untuk mempercepat atau mempersingkat langkah kita dalam menginput perlengkapan. Karena tadi kan perlengkapannya jumlahnya banyak.
modul yang kita gunakan yakni inventory, modul inventory, kemudian count inventory. Nah, saya buatkan 2 jendela biar kita gampang untuk menginputnya. Nah, yang harus diinput di jendela count inventory ini adalah yang sesuai dengan yang ada di bukti memorial, yakni hairspray, handuk, sampai dengan scrub. Yang perlu kita ganti adalah di kolom counted ini, atau jumlah, hairspray-nya tinggal 17, kemudian handuknya sisa 18, jepit Jepangnya 19, kalau sudah kita input semuanya sesuai dengan yang ada di bukti memorial, kita pilih adjust inventory. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke akun apa sih kita menyesuaikan perlengkapan yang tadi. Nah, karena tadi perlengkapan, berarti menyesuaikan ke beban perlengkapan atau supplies expense. Kalau sudah kita klik continue, nah di sini inventory journal number-nya harus disesuaikan dengan bukti memorial yang tadi, yakni PM 1-5. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2013. Memonya penyesuaian perlengkapan. Kalau sudah kita Ctrl R seperti ini. Kalau sudah kita oke, kalau sudah dipastikan benar, kita record. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.